Assalamualaikum. Hai guys, terima kasih telah mengklik video ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, masih di Love Story. Di video kali ini aku mau cerita tentang cinta di balik makam Mumtaz Mahal. Atau kita tahu ada bangunan yang megah yang bernama Taj Mahal. Karena ini merupakan informasi yang menarik sih menurut aku, kalian harus tahu banget. Nah, cerita ini dimulai dari seorang pangeran yang bernama Syekh Murom melihat di sebuah bazar. Nah, Arjuman Banu ini merupakan seorang putri dari Perdana Menteri asal Persia. Nah, saat itu tanpa menunggu jangka panjang, beliau sang pangeran Murom meminta izin kepada ayahnya sang Baginda Raja untuk menikahi putri dari Perdana Menteri tersebut. Nah, saat itu sang raja pun merasa heran karena pada saat itu sangat jarang terjadi di lingkungan kerajaan terjadi sebuah pernikahan yang hanya dilandaskan cinta semata. Arjuman Banu sendiri merupakan putri yang cantik, pintar. Beliau mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran, beliau mempelajari tentang kisah-kisah Nabi, dan pendidikan beliau kebanyakan diperoleh dari sang ayah dan bibinya yang bernama Nurjanah. Dan Pangeran Murom sendiri merupakan seorang pemuda yang ahli berperang dalam usia yang beliau yang masih belia. Beliau ahli dalam berperang, beliau memiliki suara yang indah, beliau pandai bersajak, dan kemampuan beliau menggambar kaligrafi Al-Quran sudah tersebar luas. Singkat cerita, setelah 5 tahun penantiannya, akhirnya menikah dengan Arjuman Banu. Nah, Arjuman Banu menjadi istri ketiga dari Pangeran Murom. Meskipun menjadi istri ketiga, tapi ternyata beliau merupakan cinta sejatinya. Beliau sangat dicintai oleh sang pangeran. Dan pada tahun 1608, beliau menaik tahta dan mengganti namanya menjadi Syekh Jihan. Dan istri beliau pun mengganti nama menjadi Mumtaz Mahal. Kehidupan pernikahan beliau baik, harmonis, damai tentunya. Hingga pada tahun 1631, Mumtaz Mahal wafat setelah melahirkan anak ke-13. Nah, beliau wafat, tapi sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Mumtaz Mahal meminta kepada Syekh Jihan agar berjanji atas 4 hal. Apa itu? Beliau meminta agar Syekh Jihan membangun monumen yang indah di atas makamnya. Yang kedua, beliau dilarang untuk menikah lagi. Yang ketiga, berjanji untuk merawat ke-14 anaknya dengan baik. Dan yang terakhir, beliau meminta kepada Syekh Jihan untuk sering mengunjungi makamnya. Tahun itu juga Syekh Jihan pun mulai membangun monumen yang dinamakan Taj Mahal. Meski demikian, selama 2 tahun Syekh Jihan mengurung diri di kamar. Beliau merasa sedih atas kehilangan seorang istri. Sampai akhirnya pada tahun 1633 beliau mempercepat pembangunan Taj Mahal, tanda bukti keabadian cinta beliau terhadap istrinya yaitu Mumtaz Mahal. Proses pembuatan Taj Mahal sendiri itu tidak gampang guys, banyak perjalanan yang dilaluinya. Perintahkan kepada Ustadz Ahmad untuk proses pembangunan Taj Mahal. Nah, Ustadz Ahmad sendiri mengirim 20.000 pekerja, dimulai dari tukang kayu, tukang batu, tukang emas, tukang pengukir yang termasyhur di seluruh dunia. Bayangkan guys, bumbung, kubah, menara dibuat menggunakan marmer putih. Kalian sudah tahu kalau Taj Mahal merupakan bangunan yang masuk ke dalam 7 keajaiban dunia. Nah, tuh ada sebanyak 43 jenis batu permata. Proses pembuatan Taj Mahal tersebut dimulai dari adanya batu berlian, ada kristal, ada nilam, ada topas, dan masih banyak lagi. Untuk memperindah bangunan Taj Mahal, pembuatan Taj Mahal itu memerlukan waktu 22 tahun. Gak kebayangkan. 22 tahun. Taj Mahal dikenal sebagai contoh karya arsitektur muslim di India. Taj Mahal merupakan lambang cinta, merupakan
lambang ketulusan. Taj Mahal dibangun untuk menang istrinya Arjuman Benu atau yang biasa disebut Mumtaz Mahal. Yang lebih seru lagi, bahan bangunan itu tidak kaleng-kaleng guys. Bahan bangunan itu didatangkan dari seluruh India, Asia, dengan menggunakan 1000 gajah. Nah, pada saat itu dengan menggunakan 1000 gajah. Dan berdirilah kubah utama setinggi 57 meter. Ada 20 batu-batuan yang indah berasal dari Asia. Paling unik, tidak seperti makam Mughal pada lainnya, Taman Taj Mahal ini berada di depan makam. Memiliki latar belakang langit, sehingga Taj Mahal begitu gemerlap dengan warna. Komposisi, bentuk, dan garisnya pun simetris sempurna. Itulah versi Taj Mahal yang saya tahu, sepengetahuan saya. Dan kalian juga boleh menambahkan barangkali ini apa di bawah ya. Kalian bisa komentar di bawah apa yang kalian tahu tentang Taj Mahal itu apa. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Kalian kalau ada saran, misalnya kalian mau pengen cerita apa, kisah apa lagi, kalian bisa komentar di bawah ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dah.